Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Yulilia. Kali ini saya akan memberikan tata cara atau cara mengisi formulir bagi teman-teman yang mau extend visa di Hong Kong. Oke guys, bagaimana caranya? Ikuti video saya sampai selesai ya guys. Thank you for watching and selamat menonton. Oke guys, saatnya kita memulai ya cara untuk ngisi formulir bagi teman-teman yang mau extend visa. Jadi formulirnya seperti ini, seperti biasa ya, formulir 988A. Nah, cara ngisinya seperti apa? Oke, kita mulai dari atas dulu ya. Nah, ini ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Oke, nah kolomnya seperti ini. Oke, biar lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Jadi kita centang yang urutan di nomor 3, 1, 2, 3. Jadi kita centang di urutan nomor 3. Kita centang seperti ini. Ini adalah entry visa dan extend. Jadi mengeluarkan visa yang baru dan sekalian untuk extend, kayak gitu ya. Terus selanjutnya, oke, kita buka lagi. Selanjutnya di sini kita isi. Yang bagian pertama ada surname. Ini nggak perlu diisi ya guys, karena kita kan tidak ada nama marga. Surname itu nama marga atau nama bapak, biasanya seperti itu, darah keturunan kayak gitu ya. Ini biasanya kita nggak perlu isi. Terus yang kedua di sini ada given names. Nah, given names ini biasanya kita isi ya, karena nama kita kan nama Inggris, nggak ada nama Chinese-nya. Jadi di sini kita tinggal isi nama sesuai paspor. Jadi nama lengkap sesuai paspor ya. Contoh Leli Eva Sari. Nah, contoh aja ya. Nah, selanjutnya di sini adalah ini alias nggak perlu diisi. Nah, terus seks ini perempuan atau laki-laki. Jadi kalau kita perempuan, kita tinggal centang yang female. Ini female. Ini kita centang aja. Terus selanjutnya ini adalah tanggal lahir kita. Jadi isi tanggal lahir kita sesuai data paspor. Contoh ya, 23 Januari 1982. Ini sebagai contoh saja. Terus place of birth. Jadi tempat di mana kita lahir ini harus sama sesuai paspor. Contoh seperti ini. Jadi lahirnya di mana? Kayak gitu ya. Tulis ada contoh Kediri Indonesia. Ini contoh ya. Jadi kita lahirnya di kota mana? Jangan lupa belakangnya kasih Indonesia, kayak gitu ya. Terus selanjutnya di sini status kita. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Yang pertama status kita masih single. Ini kelihatan ya teman-teman. Nah, yang pertama status kita ini agak jauh dikit. Oke. Status pertama apakah masih single? Yang kolom kedua apakah kita sudah menikah? Dan yang ketiga apakah kita sudah cerai. Ini cerai hidup, divorce, kayak gitu ya. Terus yang keempat separate. Jadi apakah kita belum cerai tapi masih pisah ranjang, kayak gitu ya. Terus yang kelima 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir widow. Ini apakah kita cerai mati. Jadi pisah karena meninggal. Pasangan kita itu meninggal, kayak gitu. Jadi kalau kita sudah menikah tinggal centang yang married. Jadi sesuai status teman-teman, kayak gitu ya. Terus selanjutnya di bawahnya ada Hong Kong ID. Jadi nomor Hong Kong ID kita. Contoh aja ya. Nah, kita harus ketik yes ya, karena kita sudah memiliki Hong Kong ID. Ketik yes. Contoh. Terus ini tulis aja nomor KTP sesuai yang kita punya. Contoh WX. Contoh aja ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 7, 8, kurung kosong. Terus nationality. Sebelahnya ini nationality tulis Indonesia. Nah,
seperti ini Indonesia. Terus ini pekerjaan ya, pekerjaan kita itu apa? Kalau domestic helper ya tulis saja DH, domestic helper kayak gitu ya. Terus selanjutnya di sini travel dokumen tipe, tulis aja paspor. Jadi dokumen kita itu menggunakan paspor. Untuk ke Hong Kong itu menggunakan paspor. Terus di sini kita tulis nomor paspor. Oke, yang selanjutnya ini selepas kita isi nomor paspor kita, terus yang bawah di sini kita isi tempat di mana paspor itu dikeluarkan. Nih ya teman-teman ya. Nah, ini kan ada ya. Nah, seperti ini. Jadi, teman-teman tinggal tulis aja KJRI Hong Kong. KJRI Hong Kong HK kayak gitu udah bisa. Terus tanggal berapa paspor kita dikeluarkan ini nih. Jadi ini sebagai contoh ini ya. Jadi tanggal kapan paspor kita itu dikeluarkan. Terus kalau 5 tahun di sini ya, sampai kapan ini di sini kayak gitu ya. Jadi di sini kita tinggal tulis aja 5 tahun tanggal 1 bulan 1 2000. Nah, sudah selesai untuk step yang pertama, yang bagian atas kita udah selesai. Jangan lupa tanggal berapa waktu kita ngisi formulir. Contoh tanggal 10 bulan 1 tahun 2020. Terus di sini jangan lupa untuk ditandatangani kayak gitu ya. Nah, lembar berikutnya yang baliknya ini kita tinggal isi. Nah, ini ya. Ini adalah present address. Jadi tulis sesuai alamat kontrak kerja. Jadi alamat Indonesia ya, alamat Indonesia sesuai kontrak kerja. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau alamatnya ada di RT berapa, RW berapa, terus kecamatan apa, desa apa, terus kabupaten mana, terus wilayahnya Jawa Tengah, Indonesia. Jadi ini tulis sesuai yang di alamat kontrak kerja kita. Jadi alamat Indonesia. Terus di sini kita domisilinya sekarang kita tinggalkan di Hong Kong. Jadi kan ikut majikan. Jadi ini diisi alamat majikan. Alamat majikan. Nah, sesuai kontrak kerja. Lama nggak nulis ya guys ya, jadi ya beginilah. Terus di sini kita tinggal isi kontak telepon number, jadi nomor HP kita. Contoh 67020221 kayak gitu ya. Terus yang bawahnya ini untuk email kita nggak usah isi. Terus nomor fax ini juga kita nggak usah isi. Terus ini adalah nama majikan sesuai kontrak kerja. Contoh Wong Sin Ting. Ini contoh ya guys. Terus ini adalah alamat sesuai kontrak kerja. Jadi alamat majikan sesuai kontrak kerja. Jadi sama seperti yang di atas. Contoh aja ya ini. Unit, contoh ya alamat kita ya sesuai kontrak kerja. Unit B, nomor room biasanya ya 12, terus lantai 12, terus nama buildingnya apa, contoh Kinley Building. Nah terus habis itu jalan apa, pokoknya sama persis sesuai kontrak kerja. Jave Road, Wan Chai, Hong Kong. Seperti ini. Terus yang bawah ini, yang bawah kolom-kolom seperti ini biasanya kita nggak usah diisi, nggak apa-apa karena kan kita hanya extend. Kalaupun mau diisi tinggal aja isi X Hong Kong karena posisinya kan kita sudah di Hong Kong kayak gitu ya. Ini juga kolom-kolom ini juga nggak perlu diisi, kita tinggal tulis tanggal, bulan, kapan kita isi formulir ini. Terus jangan lupa tanda tangan kayak gitu ya. Terus buka lembaran berikutnya. Nah ini lembaran berikutnya gampang sekali. Untuk yang nomor 4 ini teman-teman bisa baca ya, nggak bingung ya. Nah ini kita tinggal centang yang bagian atas, employment. Nah ini seperti ini employment. Jadi kita centang yang employment ya. Terus selanjutnya yang di sampingnya ini kita isi apa? Oke.
Untuk yang selanjutnya ini kita tinggal isi sampingnya itu di mana untuk nyarinya. Nah, di sini ya guys ya. Biasanya kita kan punya visa. Kalau kita finish kontrak atau renew kontrak, itu kan biasanya kita punya 2 visa seperti ini. Nah, ini lihatnya di mana? Di bagian kanan yang atas. Ini ada nama kita, terus habis itu ini ada tanggal. Jadi tanggalnya di sini. Kita tinggal isi aja. Jadi batasnya kita itu harus cutking atau kapan visa kita itu habis, itu ada pemberitahuan di label visa. Contoh kita tinggal isi aja tanggal 1 bulan 5 tahun 2021. Ini sebagai contoh ya. Jadi di bagian visa yang kanan bagian atas itu pasti beda dengan tanggal kapan kita finish kontrak. Selanjutnya di sini ini ada 2 kolom lagi di part B ya. Nah, ini ada atas dan bawah. Karena kita extend visa, kita tinggal centang yang bawah. Terus ini diisi tanggal berapa. Jadi tinggal ditulis aja kapan sebenarnya visa kita itu habis. Contoh tanggal 25 bulan 10 tahun 2022. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi contoh lihatnya di mana? Jadi biasanya kan di bagian bawah. Nah, ini visa kan ada 2. Ini pasti berjejer seperti ini ya. Jadi kapan visa kita itu habis? Ya yang di sini ini, yang di bawah. Kalau yang di atas itu kan kapan batas kita cutking atau kapan kita visanya permitnya sampai kapan. Terus yang bawah itu adalah visa kita habisnya itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu di bawah. Yang sini kayak gitu ya. Ini kita tinggal isi di sini kayak gitu. Terus yang part nomor 5. Ini ada nomor 5. Jadi di sini ada nomor 5 ini ada titik 1, titik 2, titik 3. Jadi setiap kolom titik itu ada 2 seperti ini. Jadi kita tinggal centang yang bagian atas. Contoh ya teman-teman ya. Ini bagian atas. Jadi ini kan ada titik 1, ini titik 2, ini titik 3. Setiap satu titik itu ada 2 kolom. Nah, kita centang yang bagian atas. Seperti ini. Udah selesai. Jangan centang yang bagian bawah ya. Kalau centang yang bagian bawah itu kita harus nulis alasan kenapa. Contoh, kita pernah ganti nama, alasannya kenapa, kapan, kayak gitu ya. Jadi ini harus ada syarat-syaratnya kayak gitu. Jadi nanti malah masalah kalau teman-teman centang yang bagian bawah. Kalau memang teman-teman benar-benar tidak pernah mengganti nama, tidak pernah ganti tanggal lahir kayak gitu, tinggal centang yang bagian atas saja. Terus di sini sama, kita juga harus isi tanggal kapan kita untuk ngisi formulir. Terus jangan lupa untuk ditandatangani. Gitu. Terus selanjutnya yang terakhir di sini sangat gampang sekali. Jadi kita tinggal isi kontrak kerja. Nomor kontrak kerja itu berapa? Jadi teman-teman pasti tahu ya. Nah, di sini saya beri contoh sekalian biar teman-teman tidak bingung. Mudah-mudahan penjelasan saya mudah dan bisa dimengerti. Nah, ini ya teman-teman, untuk kontrak kerjanya itu di bagian pojok kanan atas ini. Nah, ini ada kontrak kerja ya. Ini udah selesai semuanya. Terus yang paling bawah juga jangan lupa untuk ditulis tanggal, bulan, dan tahun serta tanda tangan. Selesai untuk pengisian formulir extend visa, udah clear semuanya. Jadi sudah bisa untuk diproses. Ya, jadi untuk teman-teman yang kurang paham, silahkan tanya. Oke guys, ya ini formulirnya udah kita isi semuanya ya, udah lengkap sekali. Ini formulirnya depan, belakang udah kita isi. Terus apa saja persyaratan untuk extend visa selain formulir 988A? Oke, kita siapkan di sini adalah keterangan dari kita. Ini surat keterangan dari kita. Nah, ini contoh ya guys. Ini surat keterangan dari kita alasan kenapa kita tidak bisa cutking. Oke. Nah, suratnya seperti ini guys. Nggak harus persis sama seperti punya saya. Ini hanya sebagai contoh. Oke. 2 persyaratan yang kita butuhkan udah ready, dan persyaratan selanjutnya adalah kelengkapan dari majikan. Apakah itu? Oke.
Di sini ada yang namanya undertaking. Ya, ini surat undertaking yang harus diisi dan ditandatangani majikan. Ini wolak-walik ya guys. Ini wolak-walik seperti ini. Surat undertaking. Jadi ini tinggal tulis, majikan bisa download ya di websitenya imigrasi www.gov.hk. Jadi tinggal ambil download aplikasi undertaking seperti ini ya guys. Oke. Selepas itu surat penjamin atau support letter, surat keterangan dari majikan. Kenapa alasannya pembantunya itu tidak bisa jutking ya. Ini hanya sebagai contoh aja, tidak harus sama persis seperti punya saya. Oke. Nah, 2 ini sudah lengkap. Selepas itu kita jadiin satu. Nah, ini ya. Yang pertama formulir 988A, surat pernyataan dari kita, ditambah surat undertaking yang sudah ditandatangani dan diisi oleh majikan, dan surat rekomendasi dari majikan, ditambahkan lagi yaitu data identitas kita, yaitu paspor fotokopi bagian depan, terus ditambahkan lagi yaitu fotokopi label visa. Ini fotokopi label visa harus difotokopi. Kalau teman-teman yang sudah pernah jutking tapi visanya nggak cukup 2 tahun, kalau sudah pernah jutking itu juga dilampirkan yang seperti ini. Tapi kalau teman-teman belum pernah jutking, nah ini nggak perlu ya. Ini jadi untuk teman-teman yang sudah pernah jutking. Ditambahkan lagi yaitu kopi kontrak kerja. Nah seperti ini, fotokopi kontrak kerja wolak-walik, ada 4 lembar ya guys. Nah ini juga harus disertakan. Nah ini harus disertakan. Jadi fotokopi paspor, fotokopi visa, fotokopi kontrak kerja, ditambah lagi yaitu dengan formulir 988A yang sudah kita isi dan sudah kita tanda tangani. Ditambahkan lagi yaitu surat keterangan alasan kenapa kita tidak bisa jutking, dan yang dari majikan yaitu undertaking yang sudah diisi dan ditandatangani majikan, terus surat penjamin dari majikan. Semuanya ini kita jadiin satu, terus kita lipat yang rapi dan masukkan ke dalam amplop seperti ini. Nah oke, kita masukkan ke dalam amplop. Untuk teman-teman bisa langsung datang ke imigrasi terdekat, dimasukin aja. Sekitar 4 minggu sampai 6 minggu kita akan dapat surat untuk pengambilan visa. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak bisa datang langsung ke imigrasi, ini bisa dikirim lewat pos. Jadi kita tidak harus pakai amplop seperti ini dari imigrasi. Ini ambilnya gratis ya guys, kalau kita tinggal dekat dengan imigrasi. Kalau nggak ada, yang biasa aja juga boleh. Tinggal kita isi alamat imigrasi. Kalau kita mau drop pakai ini pun juga boleh, kayak gitu ya. Nah ini tinggal kita isi alamatnya di sini. Kalau kita tidak bisa masukin ke kotak Dropbox yang tersedia di imigrasi, kasih ini alamat imigrasi, kasih perangko lewat pos, bisa kayak gitu ya guys. Jadi ini adalah alternatif teman-teman kalau tidak bisa jutking. Jadi prosedurnya atau tata caranya seperti ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan salam sukses. Semoga prosesnya lancar. Thank you for watching and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.